Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Aliasir. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Analisis Kolerasi Suhu, Permukaan, dan Gas Atmosfer di Washington DC. Oke, sebelumnya saya akan latar belakang saya menggunakan data ini. Yang pertama, saya ingin mencari kolerasi antara suhu dengan variabel-variabel yang lain, antara lain CO2, NO2, SO2, dan tekanan udara. Dan kemudian, kenapa saya memilih ke Washington DC? Karena Washington DC ini merupakan salah satu kota paling sibuk di dunia. Oke, lanjut. Oke, tentang dataset saya. Yang pertama, saya mengambil dataset ini dari link Giovanni. Di dataset ini sendiri, dia itu berisikan nilai rata-rata area dari Washington DC. Nilai dari variabel-variabel yang saya pakai yaitu antara lain SO2, CO2, NO2, suhu, dan juga temperatur. Dan juga tekanan permukaan. Tekanan udara, sorry. Dan setiap dataset setiap dataset sendiri ini berisi banyak 36 data. Rentang yang saya gunakan yaitu setahun dengan nilai intervalnya itu per hari. Oke, lanjut. Ini data ya suhu dan data tekanan udara. Oke, di data Giovanni sendiri itu ada terdapat dua data error ya, teman-teman, yaitu data yang error selama distribusinya dan juga data default. Data default itu adalah data yang dia itu terjadi saat hardware ini hardware sensornya ini error dan dia akan memberikan data default. Nah, kita bisa lihat sendiri di SO2 sendiri dia memiliki data default sebanyak 93 terbanyak 93 dan NO2 38. Nah, data ini yang kita sebut data kotor ini kita akan gunakan interpolasi linear. Nah, untuk apa sih interpolasi linear? Yaitu data yang error tadi, kita masukkan data yang baru. Itu interpolasi linear ini itu kita gunakan data yang selain kita punya data rusak di C ini, kita gunakan data setelahnya dan sebelumnya. Kita bagi dua dan hasilnya tersebut kita masukkan ke dalam data C. Hasil dari interpolasi linear sendiri yaitu seperti yang kita bisa lihat menggunakan visualisasi box-plot. Terlihat untuk tekanan udara dan tekanan SO2 ini sangat banyak data yang di atas uppernya. Nah, terus kenapa nggak saya ambil langsung saja ya, atau saya buang secara langsung? Saya takutnya jika saya buang secara langsung, itu tuh mempengaruhi interval correlation-nya, teman-teman. Seperti yang kita lihat ya. Seperti yang kita lihat dari grafik ini nanti. Oke. Nah, saya guna, supaya saya bisa memperkecil atau menghilangkan noise-nya itu. Saya, saya bisa bilang noise, saya menggunakan average mean, di mana logika average mean ini kita gunakan data. Dan saya menggunakan nilai L ini sebanyak 4 ya. Jadi dia itu akan mengambil nilai 4, jadi dia akan masukkan 4 nilai ini ke dalam data baru yang kemudian nanti proses. Oke, yang kita lihat ini garis biru ini adalah data sebelum di average mean dan garis merah ini data setelah di average mean. Bisa kita lihat bahwa perbedaan jauh antara data merah dan data biru. Data biru terlihat ada banyak fluktuasi. Nah, data merah ini bisa mengimplementasikan fluktuasi tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai unik. Nah, seperti yang kita lihat dalam grafik tersebut. Oke, nah setelah data yang telah ditemukan, kita cari correlation-nya. Nah, ditemukan bahwa hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang paling signifikan itu dengan udara. Dan kita lihat nih, ada suhu dan NO2 itu 0,7 dan suhu dan CO2 itu 0,53. Dan untuk eh, correlation antara variabel-variabel itu terukur sangat minim gitu teman-teman. Ya. Kita bisa lihat suhu dengan NO2 ini 0,7. Oke, secara teori dia sudah benar ya. Jika nilai secara teori itu memang benar berbanding lurus. Sedangkan di CO2 dan suhu ini secara teori eh, malah berbanding secara teori itu banding lurus, tapi data yang saya dapatkan malah berbanding terbalik. Oke, mungkin sebenarnya di menurut teori semua variabel-variabel ini kan memiliki apa ya?
nilai correlation-nya harusnya cukup tinggi ya. Tapi di sini kita lihat variabel-variabel lain dengan suhu itu sangat kecil. Cuma yang paling besar itu cuma NO2 dan CO2. Nah, mungkin saya gunakan model yang lain, yaitu gunakan model reduction, di mana saya mengurangi ini, saya hanya kan sebelumnya kan di data cleaning itu data yang kotor akan digantikan dengan data yang setelah diproses. Nah, berbeda dengan data reduction, data yang kotor ini kita hapus row-row-nya. Nah, dan kemudian saya menggunakan model parametric di mana saya hanya membandingkan nilai suhu dan nilai nilai variabel lain terhadap waktu. Dan kemudian karena sudah diambil nilai row yang karena cuma dua kolom, maka bisa nih nilai row-nya diambil tanpa menghilangkan nilai-nilai yang lain karena cuma dua kolom. Nah, didapatkan kesimpulan correlation-nya yaitu tidak beda jauh dengan yang tadi, yaitu NO2 0,8, CO2 0,3, dan lainnya. Yang berbeda cuma NO2 itu turun sebesar 0,02. Ya. Nah, di sini dari data yang saya dapatkan, saya ambil kesimpulan. Yang pertama, sadari memang benar jika suhu itu berpengaruh dengan pembentukan NO2. Tapi yang kesimpulan kedua, CO2 ini malah berbanding terbalik. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa ada faktor variabel-variabel lain seperti musim, kecepatan udara, arah udara itu bisa mempengaruhi suhu di ocean kondisi. Nah, dan kita tahu juga SO2 dan tekanan udara ini memiliki korelasi yang lemah, entah itu antara variabel lain dan variabel suhu. Nah, dan data cleaning itu bisa mengurangi noise, tapi tidak banyak mengubah correlation. Seperti yang tadi itu. Sebelumnya sebelum saya memproses data, saya membandingkan data yang telah diinterpolasi dengan average mean. Nah, itu memberikan nilai kolerasi yang sama. Nah, itu salah satu kesimpulan. Yang kedua, data reduction. Ya, data reduction ini saya simpulkan tidak berpengaruh banyak, ya, itu cuma 0,2. Dan variabel-variabel yang itu juga tidak berpengaruh. Walaupun tadi kan kita tahu ada data error ya. Nah, tetapi itu juga tidak terlalu berpengaruh dengan menggunakan data reduction. Oke, mungkin itu kesimpulan yang saya dapat dari laporan saya. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri jika banyak kesalahan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.